Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand yang bernama Mayora. PT Mayora Indah didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di daerah Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadikan perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen Asia. Kemudian Mayora melebarkan pangsa pasarnya ke negara Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua. Sebagai salah satu fast moving consumer good company, Mayora Indah telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 10 Exporter Company in Indonesia dari majalah SWA, Top 10 Public List Company dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia, Best List Company dari Berita 1 Indonesia Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issue and Consumer Good Sector dari Warta Ekonomi, dan masih banyak lainnya penghargaannya. Produk yang dihasilkan oleh PT Mayora Indah, ada beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Mayora sesuai dengan anggaran dasarnya. Kegiatan usaha perseroan diantaranya adalah dalam bidang industri. Saat ini PT Mayora Indah dan entitas anaknya memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya ke dalam 2 kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi. Divisi yang sangat banyak, yaitu masing-masing menghasilkan produk yang berbeda namun terintegrasi, meliputi divisi biskuit, divisi kembang gula, divisi wafer, divisi coklat, divisi kopi, dan divisi makanan sehat. Dalam bauran pemasaran atau marketing mix merupakan suatu strategi mencampuri kegiatan pemasaran agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan. Marketing mix terdiri dari beberapa komponen atau biasa disebut 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Menurut Coulter dan Keller, 4 variabel dalam kegiatan bauran pemasaran memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama yang saya jelaskan adalah produk. Produk adalah kombinasi barang dan jasa perusahaan yang menawarkan 2 target. Dan yang kedua itu adalah harga. Harga adalah jumlah pelanggan yang harus dibayar untuk memperoleh produk. Dan yang ketiga adalah tempat, mencakup perusahaan produk tersedia untuk menargetkan pelanggan. Dan yang keempat adalah promosi yang mengacu pada kegiatan berkomunikasi kebaikan produk dan membujuk pelanggan sasaran. Brand, yang pertama adalah brand. Brand adalah suatu produk sebagai apa saja yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Semakin berkualitas produk yang ditawarkan akan disukai oleh konsumen karena memberikan manfaat bagi pemakainya, sehingga akan menarik minat mereka untuk membeli produk tersebut. Produk atau kategori makanan biskuit yang menjadi andalan PT Mayora adalah dalam kelompok kategori ini, makanan produk yang dihasilkan oleh PT Mayora sangatlah banyak dan sangat tidak asing lagi bagi lidah orang Indonesia. Salah satu brand yang saat ini kita sering dengar yaitu salah satu brand yang bernama Biskuit Roma. Dalam brand tersebut, Biskuit Roma mengeluarkan beberapa merek, yaitu Roma Sari Gandum, Biskuit Roma Kelapa, Roma Mari Susu, Roma Markis Full Range, Roma Wafer, Roma Feel Cookies, dan beberapa merek yang dikeluarkan oleh PT Mayora Indah. Ada beberapa merek yang sampai saat ini familiar di dalam kehidupan kita, yaitu Biskuit Roma Kelapa dan Biskuit Roma Sari Gandum. Dalam produk tersebut, PT Mayora Indah mendeskripsikan bahwa Biskuit Roma Kelapa adalah biskuit renyah dari kelapa ASI. Panduan yang sempurna sambil menikmati teh, kopi, ataupun susu Anda. Dan tidak hanya itu, Biskuit Sari Gandum juga mendeskripsikan sandwich biskuit yang terbuat dari gandum utuh yang mengandung serat protein dan vitamin B dengan isi yang lezat di dalamnya. Dari segi harga atau price, harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa.
atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atau kepemilikan atau penggunaan atas produk atau jasa. Semakin tinggi harga maka semakin rendah permintaan terhadap produk dan sebaliknya. Semakin rendah harga maka semakin tinggi permintaan terhadap produk. Harga untuk dari produk PT Mayora dalam memasarkan bisnisnya, brand biskuit Roma menargetkan pasarnya di bawah pasar lower atau market dan middle market. PT Mayora Indah telah menargetkan pasarnya untuk menarik daya beli masyarakat Indonesia khususnya di bidang makanan biskuit yang menjadi salah satu produk sangat laris dibanding para kompetitornya. Yang ketiga itu adalah place ataupun tempat ataupun saluran distribusi. Suatu perangkat organisasi yang tercakup dalam proses pembuatan produk atau jasa menjadi siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Atau penggunaan bisnis. Pemilihan saluran distribusi menyangkut keputusan-keputusan tentang penggunaan penyalur dan bagaimana menjalin kerjasama dengan para penyalur tersebut. Di saluran distribusi PT Mayora Indonesia Indah adalah mendistribusikan merek yang ke berbagai supplier yang ada di Indonesia seperti ke pedagang, pengecer, supermarket, hingga toko online atau e-commerce. Dalam pendistribusian produk yang dihasilkan oleh PT Mayora diantaranya produk biskuit yang telah didistribusikan dan mempunyai merek biskuit Roma dan Sari Gandum. Dan kita juga dapat menjumpai berbagai merek seperti di supermarket, warung kaki lima, warung sembako, hingga e-commerce. Produk-produk Mayora dapat ditemukan di tempat-tempat tersebut. Yang langkah yang dilakukan selanjutnya adalah promosi. Promosi merupakan aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Promosi penjualan terdiri dari insentif jangka panjang dan pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau layanan. Dengan memilih media promosi yang tepat dan jangkauan yang cukup, maka diharapkan segala informasi yang hendak disampaikan pada masyarakat dan konsumen diharapkan dapat diterima dengan baik, sehingga hal ini nantinya dapat meyakinkan dan mempengaruhi konsumen untuk membeli keputusan untuk membeli produk tersebut. Promosi yang dilakukan PT Mayora adalah dengan mempromosikan produknya biskuit Roma Sari Kelapa, melakukan iklan di berbagai televisi berbeda dengan biskuit Sari Gandum yang dipromosikan secara agresif. Biskuit Sari Gandum pun mempromosikan produknya melalui YouTube, dan tidak hanya itu, Roma Sari Gandum juga mempromosikan produknya melalui campaign yang dia lakukan melalui WhatsApp. Dan Roma Sari Gandum pun tidak terhenti di situ saja. Roma Sari Gandum pun mempromosikan melalui selebriti Rizky Febian sebagai brand ambassador produknya. Dalam strength 5W strength kekuatan PT Mayora terletak pada teknologi yang mutakhir. PT Mayora memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam proses produksinya. Misalkan saja salah satu mesin pengawasan biskuit dari Eropa yang dimiliki PT Mayora merupakan perusahaan yang go public. Mayora telah menjadi perusahaan go public sejak tahun 1990. Mayora Indah merupakan salah satu perusahaan industri makanan dan minuman yang tersebar di Indonesia, dan produk-produknya telah dijual juga di mancanegara. PT Mayora memiliki beberapa pembeli supermarket, Carrefour, Indomaret, Alfamart, Range Market, dan lain-lain yang tetap membeli produk-produknya. Kelemahan yang dimiliki oleh PT Mayora ialah hanya memiliki satu-satunya pemasok, yaitu Inbisco Niaga, yang dianggap memiliki kualitas bahan baku yang sangat baik, memiliki kantor cabang di Jakarta maupun Medan, sehingga sangat mudah dikendalikan oleh pemasok dan tidak menentukan harga bahan baku. Masih terdapat bahan baku yang diimpor dari negara luar. Hal itu dilakukan untuk mensiasati citra buruk yang sudah terlanjur melekat pada produk Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Peluang yang dihadapi oleh PT Mayora ini adalah masih terbukanya pasar biskuit, minuman, sereal, dan makanan di Indonesia dan mancanegara, pengembangan produk-produk yang baru dari produk yang telah ada. Dengan berkembangnya pembukaan minimarket di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret, maka membuka peluang pasar produk Mayora masuk di Indonesia. Ancaman yang dihadapinya adalah banyaknya kompetitor seperti Indofood, Tiga Pilar Sejahtera, Danone,
Putra Prima, Nabisco Food, Arnold Indonesia, General Food Industry, dan Monde Mahkota Biskuit yang juga bergerak di bidang yang sama. Saat ini banyaknya bermunculan produsen biskuit, makanan, dan minuman rumahan yang dengan cepat mengikuti produk masuknya persaingan dari luar Indonesia yang telah mempunyai brand. Sekian mungkin dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.